الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي بدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق سرى طاهر الأنساب والشيم. ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق سرى طاهر الأنساب والشيم. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق سرى طاهر الأنساب والشيم. يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجل نظرة يا أكرم الرسل وبغوث حل العقد. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. لم يخف من كنت موئله يا من الرحمن فضله بعد الجاني وأنت له عصمة من أعظم العصم. وصلاة الله لم تزل لك تهدى ما دعاك ولي مع تسليم من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. أهلا ومرحبا بكم في معهد النور للتفقه في الدين وحفظ كتاب الله الكريم. Dan ucapkan selamat datang dan juga selamat mengikuti program-program yang diadakan di Mahad Nur. Dan pada kali ini kita dengan kitab Al-Arba'in Al-Azhariyah yang disusun oleh Akhi Al-Fadil Syekh Husni Hafizahullah, dari masa ke semasa dan juga daripada waktu ke waktu, yang walaupun hanya dengan hitungan waktu yang relatif singkat, dengan hitungan masa yang singkat, dengan detik-detik yang singkat, tapi yang sangat pasti alhamdulillah sedikit sebanyak dengan kita telah mendapatkan bermacam-macam mutiara ilmu dan juga bermacam-macam mutiara hadis yang telah kita ikuti dan telah kita pelajari bersama dengan bimbingan Syekh Husni. Saya tak nak memuji sesiapa, tapi yang secara pasti daripada 40 kitab atau 40 buah hadis Al-Arba'in Al-Azhariyah ini menunjukkan atas kesungguhan daripada Syekh Husni untuk menjumpai kalau tak dan bertalaki dengan satu persatu pun daripada 40 ulama yang disebutkan di dalam kitab tersebut, atau juga di dalam kitab Rayatul Rusuf, lebih daripada kesususan ulama. Itu menunjukkan atas suatu kegigihan daripada salah seorang daripada ulama Nusantara kita yang punya semangat dan juga punya kegigihan untuk bertalaki, untuk berjumpa dan juga untuk berijazah dengan para ulama, khususnya ulama-ulama kita yang ada di Timur Tengah. Kadang-kadang bukan gerah, bukan juga benci, tapi yang pada saat ketika dengan yang tidak sewajarnya untuk memberikan gelaran kepada diri pribadi dia sendiri, bukan gelaran daripada ulama, bukan gelaran daripada Hayat Kibarul Ulama, bukan gelaran daripada Persatuan Ulama, tapi menggelarkan kepada diri pribadi sendiri, al-muslim. Itu pernah dahulu dengan salah seorang daripada sahabat kita, yang dengan kita tahu betul. Jadi semasa di Mesir seperti apa keadaannya, semasa belajar seperti apa juga keadaannya, yang dengan kita tahu betul pada fatrah, pada beberapa tahun yang lalu, untuk kita bertalaki daripada kulit ke kulit, itu memang merupakan suatu juhud, satu perkara yang susah dan juga satu perkara yang sulit, tidak sebagaimana dengan Al-Azhar di zaman dahulu. Hanya mungkin barangkali dalam beberapa orang ulama yang pernah dijumpainya dengan mendapatkan ijazah, juga dengan mendapatkan sedikit maklumat daripada berkenaan, terus memberikan laqab gelar kepada diri sebagai al-mustid. Syukur-syukur tidak mengatakan sebagai mustid di dunia. Jadi seperti itulah keadaan di tempat kita, sehingga sanggup untuk menyamankan suasana dan keadaan yang dengan orang tadi itu telah bertalaki daripada ratusan para masyayikh. Hakikat yang sebenarnya tidak seperti itu. Tapi yang saya perhatikan dengan Syekh Husni tidak demikian. Memang dengan beliau gigih untuk bertalaki atau untuk berjumpa dengan para ulama-ulama kita, khususnya di Mesir. Makanya sebagai petanda karya yang beliau tulis Al-Arba'in Al-Azhariyah, di situ ada tidak kurang daripada 40 ulama-ulama yang dimasukkan di dalam kitab tersebut. Maka dengan kita, kalaulah kitab itu masih belum habis dibaca, masih tersisa dalam bulan, masih banyak yang tersisa lagi. Itu bukan tersisa namanya. Jadi kalau masih belum habis, berarti kan kita sambung kembali pada daurah yang akan datang. Secara pasti daripada hadis yang telah diriwayatkan kepada para peserta sejak daripada petang semalam sampai pada siang hari ini, kita ingin mengongsikan suatu rangkaian hadis yang diriwayatkan
hadis ini bukan suatu hadis yang asing dengan pendengaran daripada kita semuanya. Hadis yang berbunyi man izdada ilman wa lam yazdad minallahi huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Wal iyadu billah. Kalau seandainya dengan kita tidak mampu untuk menseimbangkan, yang kalau padaku dengan latar belakang ilmu yang mantap dan juga dengan talaki di sana sini, tapi tidak ditumpang dan juga tidak disertai dengan ziyadatu al-huda. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, itu akan semakin jauh dia daripada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang paling mendekatkan, lam yazdad, tidak akan bertambah melainkan semakin jauh daripada Allah. Ini kata ulama, seketika dengan seseorang yang bertambah itu adalah ilmu pengetahuannya. Ilmunya bertambah, tapi petunjuk tidak bertambah. Walam yazdad huda, bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah hidayahnya. Bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah taufik dan inayahnya daripada Allah Jalla wa'ala. Lam yazdad, tidak akan bertambah, melainkan semakin jauh dia daripada Allah. Renung sejenak. Yang kalau ada tudingan ilmu itu adalah kafaratun lidunub, ilmu itu adalah rahmah, ilmu itu adalah maghfirah, ilmu itu adalah keampunan, ilmu itu adalah syafa'ah, ilmu itu adalah kebaikan, ilmu itu adalah ibadah, bahkan min afdalil ibadat. Sepatah kata ilmu yang kita pelajari, satu berbicara tentang halal dan haram, satu bimbingan yang mampu untuk memberikan pencerahan dalam hidup, itu lebih afdal daripada 100 riwayat daripada 1000 rakaat sembahyang. Bahkan hampir ada kesepakatan daripada ulama menuntut ilmu itu lebih afdal daripada nawafilil ibadat. Bahkan ada yang mengatakan min nawafilis shalawat. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunat. Bahkan ada yang mengatakan lebih afdal daripada sembahyang sunat. Tapi liman hasunat niyatuhu, bagi seseorang yang niatnya itu betul. Ilmu yang seperti itu kedudukannya seketika bertambah banyak, bertambah. Seandainya Al-Arba'in ini selesai kita baca, berarti tidak kurang daripada 40 mutiara hadis, tidak kurang daripada 40 mutiara hikmat, tidak kurang daripada 40 riwayat daripada Sayyidina Rasulullah SAW yang berkembang atau juga yang bertambah dalam keilmuan kita. Ilmu yang seperti itu kedudukannya, dengan ilmu kita mendapatkan rahmah, dengan ilmu kita mendapatkan ridha, dengan ilmu hati kita bening, dengan ilmu pikiran kita jadi tenang, dengan ilmu kita mendapatkan na'iyah, kebersamaan daripada para al-malaikatul kiram, disamping juga dengan ridha daripada Allah dengan keampunan dosa. Idhabu faqad ghafartu lahum, ya malaikat ishhadu, wahai para malaikatku, sebentar lagi Allah akan firmankan dalam hadis qudsi perkataan yang seperti itu. Setelah kita bersurai daripada majelis ini, masing-masing baring membawa baiknya, janda tinggal di sini, baiknya dibawa balik ke rumah masing-masing, bawa baiknya, jandanya biar dengan kami di sini. Nah, seperti itu. Izhabu ishhadu, saksikanlah wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum, aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Ilmu yang statusnya, yang posisinya, yang kedudukannya, yang maqamnya, yang keadaannya semulia itu, kalau tidak disertai dengan ziyadatul huda, tidak disertai dengan hidayah yang bertambah, tambahan daripada hidayah dan petunjuk daripada Allah, justru akan membuat seseorang semakin jauh daripada Allah. Sekarang kita buat yang sebaliknya. Bagaimana kalau dengan yang bertambah itu anaknya, yang bertambah itu duitnya, yang bertambah itu hartanya, yang bertambah itu grup WhatsApp-nya, yang bertambah itu Facebook-nya, yang bertambah itu kekayaannya, yang bertambah itu politiknya, yang bertambah itu tanamannya, kebunnya, hasilnya, urusannya. Kalau dengan seumpama ilmu saja bertambah tidak disertai dengan hoda, orang itu akan semakin jauh daripada Allah. Maka kalau pada itu bertambah grup WhatsApp-nya, grup Facebook-nya, handphone-nya, duitnya, hartanya, kebunnya, kekayaannya, kalau tidak disertai dan tidak di latar belakangi
dengan bimbingan ihdinas siratal mustaqim, pasti dan pasti ketika bertambah teman-temannya, grup WhatsApp-nya, kumpulannya, politiknya, bidang hartanya akan semakin jauh, mungkin 7 kali dia daripada Allah Jalla wa'ala, akan semakin terombang-ambing, akan semakin terbiar, akan semakin tersingkirkan detik-detik waktu yang sepatutnya untuk berzikir. Kalau tidak percaya, baru dengan satu handphone yang kecil itu saja sudah mampu untuk melengahkan kita, melalaikan kita, bahkan menjauhkan kita daripada Allah, menjauhkan kita daripada zikir. Dulu kita pada waktu di masjid, setelah kita langkahkan kaki kanan kita pada waktu kita masuk, kemudian dengan doa Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, ya Allah ampunkan dosa kesalahanku, ya Allah ampunkan dosa kesalahanku. Kemudian yang kedua, permintaan kita yang kedua, waftahli, dan bukakan pintu-pintu gerbang rahmatmu. 2 permintaan agar permintaan kita tadi itu ideal, berkesan, akan didengar, akan dikabulkan, akan menjadi permintaan yang memang akan mendapatkan ijabah, perhatian daripada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan kita dukung, kita perkuat, kita takkid dengan melaksanakan sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian kita takkid kembali keseriusan kita untuk kita mendapatkan maghfirah yang pertama, rahmat yang kedua, sebab itu adalah dambaan hidup. Tidak ada artinya jabatan, harta dan kekayaan kalau Allah tidak ampunkan dosa-dosa kesalahan kita, dan juga tidak ada artinya kenikmatan hidup di dunia dengan segala kemewahan dan juga dengan segala kekayaannya kalau kita tidak mendapatkan rahmat, anugerah rahmah daripada Allah Jalla wa'ala. Kalau ingin lebih pasti, kesehatan itu kesan daripada rahmah, keafiatan itu kesan daripada rahmah, hidayah itu kesan daripada rahmah, petunjuk itu kesan daripada rahmah, ketenangan itu kesan daripada rahmah, kebeningan itu kesan daripada rahmah. Dengan rahmatnya Allah kita tenang, dengan rahmatnya Allah kita sehat, dengan rahmatnya Allah kita afiat, dengan rahmatnya Allah kita aman, dengan rahmatnya Allah kita dapat menikmati segala yang nikmat dalam hidup, makanannya, minumannya, pakaiannya, ila akhirih. Paham bahasa ila akhirih sampai seterusnya. Jadi kalau seperti itu, 2 permintaan yang sangat-sangat ideal tadi itu, masya Allah tabarakallah. Ighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik, waktu masuk, ighfirli dunubi waftahli abwaaba fadlik waktu kita keluar. Supaya lebih meyakinkan lagi dengan permintaan kita perkasa dan juga kita perbuat 2 permintaan kita tadi itu dengan melaksanakan sunat tahiyatul masjid. Takut kalau dengan proposal kita itu tidak diterima, takut kalau dengan permintaan kita tadi itu tidak diperkenankan. Allahu Akbar, 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ke sebelah kiri, selepas itu terpampang di masjid-masjid tulisan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillah atau sunnatan atau lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi lillahi tabaraka wa ta'ala. Itu juga diantara daripada yang mentakkid, yang memperkuat dan memperkasa 2 permintaan kita, agar memang betul-betul kita mendapatkan keampunan dosa, agar betul-betul dengan kita mendapatkan belayan kasih sayang daripada Allah. Masya Allah tabarakallah, kalau kita sudah kasih dan sayang, segala keperluannya, urusannya, permintaannya, keinginannya, segala hal, kalau kita mendapatkan orang-orang yang mempunyai sifat rahmah, segala bantuannya insya Allah. Lalu seandainya tidak ada rasa kasih sayang kita kepada murid, untuk apa kita susah-susah menjelaskan dan menerangkannya kepada murid? Untuk apa kita bernasihat? Untuk apa kita bimbing? Untuk apa kita berikan panduan? Terserah awak lah, awak nak jadi manusia seperti apa, nak jadi manusia kan, nak jadi jin kan, nak jadi ifrit kan, bisa situ, bisa situ, betul bahasanya, bisa, terserah awak nak jadi apapun, itu bukan urusan aku. Tapi karena ada rahmah di sini, mak ngantuk, anak nangis,
yang walaupun mata belum cukup tidur, belum cukup rehat, akhirnya berkenan bangun tengah malam untuk menyusukan anak. Masya Allah, tabarakallah, kambing angkat kakinya begitu dewasa anaknya menyusu. Itu kesan daripada rahmah yang Allah turunkan kepada segenap makhluk-makhluknya. Bagaimana kalau misalnya kasih sayang rahmat Allah yang akan Allah anugerahkan kepada penghuni atau kepada ahli surga nanti pada hari pembalasan, itu tidak dapat kita bayangkan. Maka yang ingin kita kongsikan, keterhakisan waktu yang kalau tadinya sudah kita perkasa proposal permintaan kita dengan sembahyang tahiyatul masjid, kemudian dengan yang etika, dahulu langsung kita berdiri ambil Quran baca. Yang jarang-jarang baca yasin pun malam tu baca yasin. Yang jarang-jarang sibuk dengan zikir pun sibuk dengan zikir. Yang jarang-jarang bertasbih, masuk tangan ke poket, keluarkan tasbih. Subhanallah, sampai ada berkemana. Sekarang baru aja duduk, proposal tadi itu seperti kita rombak. Seakan-akan dengan kita batalkan, masuk poket, ambil handphone, bukan ambil tasbih. Datang ke masjid yang kalau dahulu seandainya majmu' syarif, himpunan doa-doa dan segitu tertinggal, itu begitu kita ambil. Sekarang beda, satu saja akan kita ambil, kita akan patah balik ke rumah kalau kita ketinggalan handphone. Kalau ketinggalan IC masih kecil, kenapa? Sebab tidak ada robot. Seolah aman-aman saja. IC tertinggal, duit untuk belanja nasi lemak tak ada masalah, nanti kita patah balik, kita beli kembali nasi lemak. Tapi kalau ketinggalan handphone, kita akan patah balik kemana? Ke Gombak, mana? Jahanam. Itu syarat hidup rukun Islam yang ketujuh. Kalau tidak terlengkapi dalam hidup kita, atau hidup kita akan terjejaskan, kebelah hidup kita tidak akan terpenuhi. Apa yang saya ingin kongsikan? Izdada rukwasa. Kalau tidak menumpang, kalau tidak disertai dengan hidayah petunjuk daripada Allah, akan semakin jauh kita daripada Allah. TV menjauhkan kita daripada Allah, hiburan menjauhkan kita daripada Allah, tontonan akan menjauhkan kita daripada Allah, dan yang paling banyak sekarang menjauhkan tuh guru, kiai-kiai, ustaz-ustaz, khatib-khatib, imam-imam adalah handphone. Kenapa? Sepanjang waktu kita di masjid, lama mana kita di masjid? Sebentar saja, itu hanya setakat untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu. Itu pun kadang-kadang waktu masih terhakis dan tersita untuk keperluan makan dan minum. 1 jam terperuntukkan untuk berehat, makan, santai, merokok, kemudian sembahyang berjamaah. Sudah tak ada lagi untuk berzikir. Zikir terhakis dengan handphone, tasbih terhakis dengan handphone, detik-detik etika terhakis dengan handphone. Tunjukkan keseriusan Anda meminta 2 permintaan tadi itu kepada Allah. Ampunkan dosa kesalahanku, usap, sapu. Ini tidak menunjukkan atas keseriusan orang yang meminta rahmat. Orang yang minta rahmat sibuk dengan zikir, sibuk dengan rintihan hati. Ya Allah Rahman Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, menangis dari rumah Allah. Sekarang handphone sudah tidak membuat, handphone sudah menjauhkan kita daripada rintihan hati. Handphone telah menjauhkan kita daripada tetesan air mata. Handphone betul-betul menjauhkan kita daripada zikir, bahkan mencemarkan, merusak komunikasi ubudiyah kita kepada Allah, bahkan mengganggu kita dalam sembahyang. Tak masalah, yang walaupun banyak masalah, kalau sampai ada yang mengotori pakaian kita, kalau sampai ada yang mengotori kereta kita, kalau sampai ada yang mengotori kasur kita, kita marah, kita tegur, nampak tak tengok dah. Tuh sana tuh tong sampah meludah di situ, jangan meludah dekat kasurku. Seenaknya saja. Mau marah kita, kena orang tadi tuh, terus terkena baju kita. Ada tak satu ketika terkena, makasih Ji, makasih banyak, jazakumullah khairan katsira, hanya setakat aja, bukan najis. Tidak ada yang macam itu. Tapi kalau ada orang
kacau kita pada sembahyang dengan anaknya, dengan handphonenya, dengan bising dan yang seumpamanya, kita tak pernah marah seperti itu. Kenapa? Karena sembahyang kita sudah jadi murah, masjid kita sudah jadi murah, ibadah kita sudah jadi murah, ketenangan kita sudah jadi murah. Ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan yang besar itu adalah pakaianku, handphoneku, keretaku, rumahku. Menjerit kita kalau sampai ada orang yang mengotori rumah kita, menjerit kita kalau sampai ada orang yang memalingkan, yang walaupun bukan seumpama sambal kecap kepada baju jubah atau juga baju habis kita. Tapi kalau ada yang memalingkan bunyi-bunyian musik masuk ke dalam masjid, sepanjang tasyahud akhir atau lebih lain ada lagu gitu kan? Lagunya apa? Ya? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Yang walaupun dengan retak semacam itu terganggu kita. Nokia yang kita letakkan di hadapan kiblat. Saya sekarang punya perasaan dah rasa malu kalau seandainya saya letakkan handphone di arah kiblat saya sujud. Apakah saya sampai menyembah kamu? Apakah kamu sudah sampai pada tahap kau kacau ibadahmu? Kau kacau konsentrasi dan hatiku? Tulisannya Nokia model lama, tulisannya Samsung Galaxy 7. Wah, ini 3.500 harganya. Itu kita yang di hadapan, orang di samping menyamping. Kalau kita tengok handphone besar, Allah, tak berbaloi langsung dengan badan kecilnya handphone sebesar itu kepala kita akan kasih bagi respon seperti itu kepada benda yang kita letakkan di hadapan. Simpan, dada, budan, harus bertambah hidayah. Kenapa? Sebab dunia sudah modern, bertambah kemodenannya, bertambah kecanggihannya, bertambah teknologinya. Kalau tidak bertambah hidayah daripada Allah, kita akan dari hari ke hari akan terperangkap dengan godaan-godaannya, ataupun juga akan terperangkap dengan hal-hal yang tidak menyeronokkan, yang tidak menyenangkan kita fil uqba pada hari pembalasan nanti. Jadi waktu kita sudah habis dan ini adalah merupakan detik-detik penangguhan untuk daurah. Tapi nanti pada bulan yang akan datang kita akan adakan daurah kembali dengan para masyayikh kita di luar dan juga di dalam. Maka idealnya pada tiap kita mendapatkan panduan ilmu, bimbingan hidayah atau juga pencerahan daripada sesiapa saja yang patut kita mohon Allahumma hdina biman hadait, dan yang patut kita mohon juga kepada Allah seperti yang kita mohon dalam sembahyang 5 waktu dan juga pada kita melaksanakan sembahyang, mohon secara serius ihdinas siratal mustaqim dalam dunia yang serba mewah. Ihdinas siratal mustaqim dalam dunia yang serba canggih dengan sistem globalisasinya, dengan kecanggihan teknologinya, dengan kecanggihan peralatan komunikasinya, dengan kecanggihan transportasinya. Ihdinas siratal mustaqim, supaya jangan sampai peralatannya seperti apapun canggihnya, bentuknya cantik dan indahnya, mengganggu bukan ibadah kita, akidah kita, pemikiran kita, obodiah kita, peluang untuk kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka bukan pesan, tapi ini adalah untuk menambahkan wawasan, disomat dalam ingatan, supaya permintaan kita pada waktu kita masuk betul-betul kita dilihat oleh Allah meminta secara serius keampunan dosa yang pertama. Sebab kita tidak tahu dalam beberapa bulan terakhir ini ada 2 berteman. Satu meninggal dunia selepas maghrib, yang satunya meninggal dunia selepas subuh, dikuburkan pada lokasi kuburan yang bersamaan. Saudara kita abang kepada Ustaz Kamal daripada Kenuang
Menikah dunia malam Jumat yang lalu, maksud saya lalu bulan yang lalu, menikah dunia pada malam Jumat selepas maghrib. Terus teman akrabnya, teman setia baik, teman baiknya datang berkunjung selepas Isya. Lepas berkunjung selepas Isya, dia pergi juga selepas subuh. Meninggal dunia pada subuh harinya, disembahyangkan di tempat yang sama, dikuburkan juga di tempat yang sama. Baru-baru ini dengan kita mendengar sahabat daripada kita. Jadi ini yang masih muda pada ini jangan terlalu merasa aman, merasa masih muda lagi, merasa masih muda lagi. Mungkin lebih murah di seusia Husni, seusia Syekh Husni. Kenal Ustaz Khairi, sama-sama di Mesir pada saat ketika itu angkatan Ustaz Kusyairi, seusia dengan beliau. Nikah dunia hanya dengan detik-detik waktu saja. Anak-anak yang saya antar ke luar, ke Senawang mengaji di situ, pengasuh Ma'had Darul Ulum. Banyak, jangan tidur dalam kubur, duduk yang betul. Di sini kami didik anak-anak untuk duduk beradab, sopan santun depan orang tua. Itu maknanya bertambah ilmu, tapi hidayah tidak bertambah, akhirnya tidak sopan di hadapan orang. Bertambah ilmu tapi tidak berambah peradabannya, yang pada akhirnya kewajiban ditinggalkan. Perlu hidayah yang pertama, perlu ilmu yang pertama, hidayah yang kedua. Yang saya maksud, ternyata masih muda lagi, waktunya jangan mati dulu lah. Masih banyak yang memerlukan dengan waktunya, tenaganya, ilmunya, tapi keburu meninggal dunia. Sedangkan jantungnya sesaat kilat, sehingga informasi belum sempat balik rumah, ternyata sudah dijemput oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, kira-kira dalam suasana seperti itu, menikah dinya sekarang mengejut. Patut tak kalau dengan kita akan bertobat nanti. Jadi satu permohonan kita, ampunkan dosa kesalahan kami. Kita harus mendapatkan keampunan dosa itu pada tiap saat. Kata Akhi Al-Fadhil Syaminuddin, keperluan kita dengan makanan itu cukup dalam 3-4 kali sehari. Tapi keperluan kita dengan hidayah, dengan ilmu, dengan petunjuk, dengan bimbingan itu pada tiap saat dan juga pada tiap waktu. Obat sewaktu-waktu, pakar spesialis sewaktu-waktu, klinik sewaktu-waktu, hospital sewaktu-waktu. Tapi dengan ilmu, dengan hidayah, dengan petunjuk dan bimbingan itu pada tiap waktu, supaya pergerakan kita dengan dunia yang serba modern ini akan senantiasa terpandu dan dibimbing oleh Allah Jalla wa'ala. Maka cukuplah peluang waktu yang serba terhad, kesempatan yang serba terbatas, waktu yang serba terbatas, tenaga yang serba terbatas, kekuatan yang serba terbatas untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai dicemari, jangan sampai dikotori, jangan sampai dirusak dengan urusan komunikasi dunia siapapun manusianya. Kalau yang kita risaukan untuk kesehatan daripada Allah. Kalau yang kita harapkan pada masa ada pertanyaan, cantik pertanyaan itu saya. Kalau tidak salah pertanyaan ini di Medan. Saya bisnis saya semuanya secara online. Bisnis saya, kerja saya, keperluan saya semuanya melalui online. Tapi saya tidak punya waktu tenang untuk online kecuali dalam masjid. Tapi saya tak kata orang asal pada tidur. Jadi untuk urusan bisnis transaksi semuanya dalam masjid. Itu bagaimana? Setelah dia dengan ceramah tentang handphone dan itu, dia tanya, baru-baru di Medan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi menurut setan tidak ada tempat yang paling sesuai untuk kita bertransaksi, untuk kita jual beli daripada sejumlah sekian tempat dengan pasarnya, pekannya, mallnya, rumahnya, ofisnya, airportnya, pelabuhannya, dan juga dengan terminalnya. Tidak ada yang paling layak untuk kita cumari, untuk kita gunakan sebagai tempat untuk kita bertransaksi dengan urusan dunia selain daripada di masjid. Itu bagus betul, itu betul-betul karena tidak mendapatkan itu, betul-betul terbukti karena tidak mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah, yang akhirnya yang teristimewa, bekal kita, harapan kita, itulah satu-satunya agar kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kalau pada waktu kita mendapatkan ampunan dosa, rahmat daripada Allah, yang dengan gudangnya, yang dengan tempatnya itu adalah di rumah Allah
dalam pengajian-pengajian, dalam perhimpunan-perhimpunan, atau dalam majlis-majlis yang seperti ini. Maka diingat, kalau tak boleh meninggalkannya di rumah, memang harus juga dibawa. Oke, tinggal dalam kereta. Kalau tidak boleh juga meninggal dalam kereta, harus juga dibawa masuk ke dalam masjid, di off kan. Tidak paham, dimatikan. Tidak paham, dimampuskan. Insyaallah kalau bahasa mampu itu mampu. Lagunya memperhatikan handphonenya supaya detik yang hasil kita itu kita perhatikan dengan Facebook, WhatsApp dan yang sejenisnya. Jika dipelajar, ini bukan untuk orang tua, untuk kita juga. Sebab nanti kalau masa cuti kan ayah bagi handphone. Usah. Tengok ceramah politik hijau. Di antara daripada Anda menyampaikan ceramah, Tuan Guru Haji Abdul Hadi, kemudian dengan Esko Kerajaan Kelantan, kemudian dengan Menteri Besar Kelantan, kemudian dengan siapa? Perasaan di gambar itu yang paling besar muka siapa? Yang paling besar muka Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Sebelumnya muka Tuan Guru Abdul Aziz. Kalau seandainya perhimpunan Agung UMNO, yang paling besar muka Zaitun Najib. Maka yang kecil-kecil semuanya, kan? Betul kan? Itu bagus, itu masih sehat. Saat ketika masuk handphone ajarkan kita tidak sehat. Bagaimana? Selfie. Yang besar muka kita, muka jatuh kecil. Muka kita sebesar kubah. Sedangkan muka Habib Umar di belakang kecil aja. Cuma sebesar kelingking. Itu penghinaan betul bagi saya. Kualat kita orang Banjar, ketulahan orang Malaysia, tak ada berkat. Kalau santri pelajar siapa saja mencuri-curi peluang dan kesempatan untuk berselfie dengan gurunya juga dengan ulama-ulamanya. Kan muka kita nama seperti gajah yang di situ besar, screen yang begini lebarnya, muka kita separuh, hak belakang tuh masuk semuanya jadi kecil. Jadi kalau nak bergambar juga bergambar beratur. Atau kalau nak selfie juga pakai tuh kayunya yang panjang, tak ada guna payung. Rasa terpayung, ujung payung dulu. Baru muka sama semuanya. Jangan muka kita lebih besar daripada muka Tuh Guru. Itu handphone membalik kaidah dan membalik peradaban yang ideal. Mungkin setakat itu dulu, dan ucapkan terima kasih. Jangan kata orang sini, jangan serik, jangan jerak, jangan kapok kalau bahasa kita di sana. Dengan program-program yang kita adakan, kami akan tetap jemput nanti dalam kesempatan, baik dengan Syekh Husni atau juga dengan sahabat-sahabat kita lainnya. Daripada Syekh Husni, kalau ada pula pertanyaan diberikan sama beliau, banyak-banyak tanya tentang politik Mesir. Beliau tahu banyak tentang politik Mesir dan juga tentang Masyaikh Mesir. Tanya tentang Syekh Ali Jum'ah, tanya dengan Syekh Mahmud, tanya tentang Dr. Usama, tanya tentang siapa, dan juga kalau perlu tanya tentang Ikhwanul Muslimin. Sebab beliau dulu yang walaupun tidak terdaftar sebagai kumpulan Ikhwan, tapi cukup mengenal tentang Ikhwan, sebab banyak teman-teman beliau daripada kalangan Ikhwanul Muslimin. Jadi ada hal-hal yang dengan beliau banyak tahu, yang dengan kita masih remang lagi. Kepada saya ustikan mengucapkan jutaan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa zawwajakallahu. Tak payahlah. Jadi mudah-mudahan sehat walafiat, sehat bugar. Mudah-mudahan dengan terapi pengajian, dengan terapi nawaitu untuk ke majlis ilmu yang hanya untuk kebajikan, dengan terapi ibadah, Allah angkat penyakit-penyakit kita, Allah sehatkan jasmani kita, Allah berikan bimbingan hidayah dan petunjuk kepada kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat, dan kita diantara daripada yang layak, yang dilayakkan oleh Allah untuk bersama para nabi-nabi dan rasul nanti pada hari kiamat. Dan yang secara khusus Sayyiduna wa Habibuna al-A'zam
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ilmunya berkat, manfaat, bukan hanya bertambah ilmu tapi juga dengan hidayahnya, bukannya bertambah duitnya tapi juga dengan hidayahnya, bukan cuma hanya bertambah kekayaannya tapi juga dengan petunjuknya. Ala hadhil niyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قدرنا مع الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم ببركة نور شافعنا زده وفاضل جوده وفضله علينا جوده وفضله علينا. Terakhir bi jannatil khuldi yudkhiluna bi jannatil khuldi yudkhiluna